Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazwid Ilham Siregar, NIM 2240500027. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Strategi sumber daya manusia atau SDM adalah rencana jangka panjang dalam mengelola tenaga kerja agar selaras dengan tujuan organisasi dan mampu menciptakan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing ini diperoleh jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten. Nah, tujuan strategi sumber daya manusia atau SDM ada 4. Yang pertama ada mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Dan yang kedua, memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang keempat, membangun budaya kerja yang adaptif dan kompetitif. Nah, selanjutnya peran sumber daya manusia dalam keunggulan bersaing. Yang pertama, karyawan sebagai aset strategis, yaitu kemampuan dan kreativitas mereka tidak mudah ditiru oleh pesaing. Yang kedua, inovasi dan pelayanan unggul, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, mampu menciptakan ide baru dan layanan terbaik. Yang ketiga, produktivitas tinggi, yaitu kinerja karyawan yang efisien, menekan biaya dan meninggalkan nilai produk. Dan ada juga beberapa strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Di poin yang pertama yaitu rekrutmen efektif. Rekrutmen efektif yaitu memilih karyawan terbaik sesuai kompetensi. Dan di poin yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi. Di poin yang ketiga, sistem kompensasi berbasis kinerja, yaitu memberi penghargaan sesuai kontribusi. Di poin yang keempat, kepemimpinan partisipatif, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan di poin yang kelima, kultur organisasi positif, yaitu membangun semangat kerja dan kolaborasi. Contohnya itu perusahaan seperti Google dan Toyota, mereka berhasil unggul karena fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berkomitmen pada inovasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau workforce planning adalah proses menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi, kapan dibutuhkan, dan di mana ditempatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan tujuan perencanaan tenaga kerja ada 3. Yang pertama, menyediakan tenaga kerja yang tepat, seperti jumlahnya, keterampilannya, dan waktunya. Dan yang kedua, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan strategi bisnis jangka panjang. Dan ada beberapa langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, analisis situasi dan tujuan organisasi, yaitu menilai kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan rencana produksi, ekspansi, atau perubahan organisasi. Yang kedua, peramalan kebutuhan tenaga kerja atau demand forecast, yaitu menentukan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan di masa depan. Yang ketiga, peramalan ketersediaan tenaga kerja atau supply forecast, yaitu menganalisis karyawan yang ada termasuk yang akan pensiun atau pindah. Dan yang keempat, menentukan kesenjangan tenaga kerja atau gap analysis, yaitu membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Dan yang kelima, menyusun rencana tindakan atau action plan, yaitu meliputi rekrutmen, pelatihan, promosi, atau pengurangan tenaga kerja. Dan untuk manfaatnya, yaitu mengurangi biaya tenaga kerja yang berlebih, menjamin kelancaran operasional, dan membantu pengambilan keputusan yang strategis. Contohnya itu seperti perusahaan retail. Mereka melakukan perencanaan tenaga kerja musiman menjelang hari raya untuk menambah pegawai sementara. Nah, selanjutnya tentang desain pekerjaan.
Desain pekerjaan atau job design adalah proses menentukan isi, tanggung jawab, dan metode pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efisiensi dan kepuasan kerja karyawan. Dan tujuan desain pekerjaan ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, mengurangi kebosanan dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, menyesuaikan kemampuan karyawan dengan tuntutan pekerjaan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hasil kerja dan keselamatan kerja. Dan ada juga prinsip desain pekerjaan yang efektif. Yang pertama, spesialisasi kerja, yaitu membagi pekerjaan agar setiap karyawan fokus pada keahlian tertentu. Yang kedua, rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan antar tugas untuk mengurangi kejenuhan. Yang ketiga, perluasan pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambahkan variasi tugas dalam satu jabatan. Dan yang keempat, pemberkayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu memberi karyawan tanggung jawab dan otonomi lebih besar. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu standarisasi kerja, yaitu menetapkan prosedur agar pekerjaan berjalan seragam dan efisien. Lalu ada juga pendekatan dalam desain pekerjaan. Yang pertama, pendekatan ilmiah atau scientific management, yaitu menekankan efisiensi dan standar kerja. Yang kedua, pendekatan motivasional, yaitu fokus pada kepuasan dan keterlibatan karyawan. Dan yang ketiga, pendekatan ergonomis, yaitu menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik dan psikologis manusia. Contohnya, di perusahaan manufaktur, desain pekerjaan mencakup pembagian tugas operator mesin, pemeriksa kualitas, dan teknisi perawatan agar alur produksi lancar dan terukur. Nah, yang terakhir yaitu tentang standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja atau labor standar adalah waktu atau output rata-rata yang dibutuhkan seorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas dengan metode kerja dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, standar tenaga kerja menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien. Dan untuk tujuan penetapan standar ada 4. Yang pertama, mengukur kinerja tenaga kerja. Yang kedua, menentukan kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas produksi. Dan yang ketiga, menyusun sistem upah dan insentif. Yang keempat, menjadi dasar perencanaan jadwal kerja dan biaya produksi. Untuk metode penetapan standar tenaga kerjanya juga ada 4. Yang pertama, pengukuran waktu kerja atau time study, yaitu mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang kedua, data waktu historis, yaitu menggunakan catatan waktu dari pekerjaan serupa sebelumnya. Yang ketiga, analisis kerja sintesis, yaitu menggunakan standar waktu yang sudah ditentukan berdasarkan elemen kerja. Yang keempat, pengamatan kerja langsung, yaitu menilai produktivitas dan kondisi nyata di lapangan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi standar kerja, yaitu kemampuan dan keterampilan pekerja, kondisi alat dan lingkungan kerja, kompleksitas dan jenis pekerjaan, dan jenis insentif yang diterapkan. Contohnya yaitu jika operator mesin mampu menghasilkan 100 unit per jam dengan kualitas yang terbaik, maka 100 unit per jam dapat dijadikan standar output tenaga kerja untuk posisi tersebut. Nah, untuk kesimpulannya yaitu aspek yang pertama, strategi sumber daya manusia. Fokus utamanya adalah mengelola tenaga kerja sebagai keunggulan kompetitif. Tujuannya agar meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi. Aspek yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Fokus utamanya menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Dan tujuannya menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga, aspek desain pekerjaan. Fokus utamanya adalah menentukan isi, tanggung jawab, dan metode kerja. Tujuannya agar lebih efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja.
Dan yang terakhir yaitu aspek standar tenaga kerja. Fokus utamanya adalah mengukur output dan waktu kerja yang ideal. Tujuannya evaluasi kinerja dan dasar pemberian yang insentif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.